Bab 685, kalau miskin semua orang akan menjauhimu. Tidak, kok. Keluarga jauhku lumayan baik, tampaknya juga sangat ramah. Jelas Angel. Begitu Jamal mendengar ada keluarga jauh Angel, dia langsung menutup mulutnya tanpa mengatakan apapun lagi. Sepanjang perjalanan, mereka hanya diam saja. Jamal dan 20 orang lainnya dengan cepat mengantar Valentino dan Angel ke desa di mana keluarga jauh Angel tinggal. Ada banyak orang sedang berdiri di depan pintu masuk desa. Mereka berdiri secara berkelompok dengan 3-5 orang. Ada yang sedang mengobrol, ada yang sedang bermain. Begitu melihat ada 20-an mobil yang datang, beberapa orang itu segera berdiri tegak dengan mata berbinar. Ketika Valentino melihat orang-orang itu, dia kembali terpikir akan omongan Jamal. Tiba-tiba dia berkata, "Berhenti di sini saja." "Hah? Tuan Besar Valentino, tidak apa-apa, kok. Aku kenal dengan daerah sini, tidak ada yang berani masuk, tapi aku berani, kok." Jawab Jamal dengan segera. Meski dia tidak berasal dari desa ini, Jamal masih bisa keluar masuk sesuka hatinya di desa-desa sekitar. "Tidak perlu, berhenti di sini saja." Valentino menggelengkan kepalanya. Jamal tidak berani banyak bicara lagi dan segera menghentikan mobilnya. Angel juga tidak banyak bertanya. Dia segera mengikuti Valentino turun dari mobil. Ketika melihat Valentino dan yang lainnya turun mobil, sorot mata beberapa penduduk desa itu langsung berbinar. Akan tetapi, saat mereka melihat Jamal, raut wajah mereka tampak sedikit ketakutan. Bagaimanapun, reputasi Jamal lumayan terkenal di tempat ini. Jamal menyuruh orang menurunkan barang-barang Valentino dari bagasi belakang. Setelah itu, dia memerintahkan 2 orang untuk membawakan barang-barang Valentino. Valentino juga tidak menolak. "Tuan Besar Valentino, apa aku perlu menunggu Tuan di sini?" tanya Jamal. Valentino berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tidak perlu. Nanti kalau aku ada perlu, aku akan menghubungimu. Terima kasih untuk hari ini." "Tuan Besar Valentino, jangan berkata seperti itu." Jamal melambaikan tangannya, lalu berkata, "Bisa bekerja untuk Tuan Besar Valentino adalah keberuntungan bagiku." Selesai bicara, Jamal segera memberikan nomor ponselnya kepada Valentino. "Jangan sebarkan semua hal tentang diriku." Sebelum pergi, Valentino berpesan kepada Jamal. Sekarang dia dan Angel harus melakukan sesuatu dengan penuh waspada, terutama mengenai identitas Valentino. Kalau sempat tersebar, itu hanya akan menarik perhatian keluarga Wijaya. Kini dia masih belum bisa menghubungi Hendrik. Untuk saat ini, Valentino masih tidak punya kekuatan untuk melawan keluarga Wijaya. Semuanya masih kacau balau, jadi Valentino hanya bisa hidup bersembunyi. "Tuan Besar Valentino, tenang saja. Jamal paham, kok." Jamal mengangguk dengan serius. Angel menuntun yang lainnya berjalan menuju rumah sepupu jauhnya. Setelah kedua bawahan Jamal membawa barang bawaan Valentino dan Angel ke depan pintu, mereka berdua pun pamit. Angel belum. Ada pria juga wanita, yang tua dan yang muda. Orang-orang yang berdatangan setidaknya ada belasan orang. Melihat Angel berjalan masuk, mata mereka semua langsung berbinar. "Duh! Angel akhirnya datang juga. Angel, ayo cepat masuk. Dia suamimu, ya? Wah, tampaknya dia adalah orang yang berbakat." Belasan orang itu sangat ramah. Mereka bahkan ada yang ingin membantu Valentino membawa barangnya.
Valentino hanya tersenyum segan. Dia pun bersama Angel mengikuti mereka masuk rumah. Angel menatap Valentino dengan bangga, seolah-olah sedang berkata, "Lihatlah, aku tidak berbohong, kan? Sepupu jauhku ramah, kok." Melihat sikap Angel, Valentino hanya menggeleng tak berdaya. Orang-orang ini memang ramah, saking ramahnya ini sampai terasa mencurigakan. Sepupu jauh yang sudah tidak bertemu selama beberapa tahun tapi masih bisa sedekat ini? Rasanya agak mustahil. Di tengah halaman, mereka mengelilingi Valentino dan Angel dengan sangat ramah. Saat ini, Valentino masih memakai jas bermerek yang dibelikan oleh Reese. Tidak perlu ditebak, sekilas saja sudah tahu harganya pasti sangat mahal. Jadi, keramahan orang-orang ini telah melebihi ketika Angel datang ke desa ini pada beberapa waktu yang lalu. Mereka sebelumnya juga pernah bilang ingin memberikan sedikit hadiah kepada Valentino, tapi sekarang malah tidak ada yang mengungkit hal itu. Para wanita itu segera menyiapkan bahan makanan dan memasak beragam lauk pauk. Belasan orang itu duduk bersama sembari makan dan mengobrol. Lauk yang disajikan juga cukup beragam. Seorang pria paruh baya mengorek giginya sambil bertanya pada Valentino. "Tino, terserah kamu ingin tinggal berapa lama di sini. Asalkan kamu tidak keberatan, kamu boleh terus tinggal di sini." Iya. Kamu sudah di sini juga sudah termasuk keluarga sendiri. Terserah kamu ingin tinggal di rumah siapa." Timpal salah satu sepupu jauh Angel. "Tidak keberatan, kok? Sebelumnya aku tinggal di rumah sewaan di zona pengembangan, kondisi di sana jauh lebih buruk dibandingkan di sini." Valentino sengaja mengatakan hal itu. Angel juga agak heran. Dia merasa ucapan Valentino ada makna tersirat. "Kalian tinggal di rumah sewaan?" Benar saja, begitu pria paruh baya itu mendengar ucapan Valentino, dia segera terdiam. Para sepupu jauh Angel juga menatap Valentino dengan kaget. Bagi mereka, suami Angel seharusnya adalah bos besar perusahaan. Bagaimanapun, keluarga Kusuma adalah keluarga terpandang di kota Neo. Sebagai putri keluarga Kusuma, Angel seharusnya menikah dengan suami yang statusnya setara dengannya, kan? Jadi, bagi mereka, Valentino adalah seorang putra konglomerat yang hebat. Sekarang setelah mendengar ucapan Valentino, tampaknya mereka hidup dengan lumayan susah juga. "Ya, beberapa bulan ini aku masih belum mendapat pekerjaan. Jadi dalam beberapa hari ini aku berencana pergi mencari pekerjaan baru," ujar Valentino lagi dengan raut wajah yang sama sekali tidak berubah. Angel semakin bingung, dia semakin merasa Valentino memang sengaja mengatakan hal itu. Meski semua yang dikatakan Valentino itu adalah kenyataan, rasanya agak tidak pantas kalau dikatakan kepada sepupu jauhnya. "Apa? Kamu tidak bekerja?" Pria paruh baya itu tertegun. Belasan orang itu seketika termangu, kemudian ada yang bertanya. "Kondisi keluarga Tino seharusnya tidak buruk, kan? Jadi sampai tidak perlu bekerja, kan?" Iya. Putra konglomerat seperti Tino tidak perlu bekerja, dia juga masih bisa hidup dengan santai." Mereka semua tertegun sejenak, lalu baru mengerti. Iya." Angel tersenyum canggung. Dia juga sudah menyadari nada bicara mereka yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, Angel juga tidak ingin menjelaskan apapun, jadi dia hanya terpaksa mengangguk. Akan tetapi, Valentino kembali menggeleng dan berkata, "Aku bukan putra konglomerat." Begitu selesai bicara, orang-orang yang awalnya sedang sibuk berbicara, kini langsung hening. Semua suara seketika hening. Belasan orang itu sedang memakukan pandangan mereka ke arah Valentino. "Kalau kamu bukan putra konglomerat, lalu bagaimana kamu bisa menikah dengan Angel? Kamu bahkan bisa menikahi putri keluarga terpandang?" Tanya pria paruh baya itu dengan serius. Senyuman di wajahnya juga sudah hilang. "Aduh, paman ini, tentu saja karena kami saling mencintai." Jelas Angel. "Kamu jangan bicara dulu, paman sedang bertanya padanya." Pria paruh baya itu segera berkata dengan tegas.
Ketika melihat sikap pria paruh baya yang berubah itu, Angel seketika termangu. Valentino merasa hal ini sungguh menarik. Tebakannya benar, mereka seharusnya tidak pergi ke tempat semacam ini. Semua sepupu jauh Angel ini dari awal memang sudah tidak bisa disebut keluarga lagi. Mereka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, tapi masih bisa seramah ini. Tentu saja hal ini sangat mustahil. Sekarang tampaknya mereka memang ada tujuan terselubung. Kalau kamu miskin, semua orang menjauhimu, tapi kalau kamu kaya, semua orang ingin mendekatimu. Ucapan ini memang benar adanya. Aku bukan putra konglomerat kok. Aku hanyalah menantu yang menikah dan tinggal di keluarga Angel. Ucap Valentino dengan santai. Bab 686, kalau kaya semua orang akan mendekatimu. Begitu Valentino selesai berkata, semua orang langsung diam. Suasana di sana sangat hening. Semua orang membelalakan mata mereka dan memandang Valentino dengan tatapan tidak percaya. Awalnya mereka masih berharap Angel bisa membawa seorang suami dari keluarga konglomerat. Pada saat itu, Valentino hanya perlu memberi mereka sedikit uang dan mereka sudah bisa hidup santai. Namun, ternyata yang datang malah seorang suami yang bergantung pada keluarga Kusuma. Sial! Rupanya suami yang menikah ke keluarga istri. Ucap pemuda itu dengan heboh. Tino, kamu sedang bercanda, kan? Tanya pria paruh baya itu, kemudian memandang Angel sembari bertanya. Angel, Tino sedang bercanda, kan? Angel diam sejenak, kemudian menjawab. Tidak bercanda, kok? Valentino memang menikah masuk ke keluargaku. Kami sudah menikah 3 tahun. Begitu mendengar ucapan Angel, sorot mata mereka langsung berubah. Bahkan banyak dari mereka yang langsung meletakkan sendok mereka. Valentino sesungguh adalah menantu yang menikah ke keluarga Angel? Tanya seorang wanita. Angel mengangguk dengan tidak berdaya. Perasaannya terasa campur aduk. Dia merasa raut wajah para sepupu jauhnya mendadak berubah. Semua orang kembali terdiam. Mereka yang awalnya sangat ramah terhadap Valentino, kini keramahan itu langsung lenyap. Bahkan pemuda yang awalnya duduk di samping Valentino dan minum bir bersama, kini juga menggeser kursinya ke menjauh dari Valentino. Pria yang menikah ke keluarga istrinya sangat dipandang rendah, terlebih lagi di desa mereka. Orang tuamu sudah membesarkanmu dan berharap agar kamu bisa meneruskan keluarga, tapi pada akhirnya malah menikah ke keluarga istri. Makanya, bukankah dia sangat memalukan? Gerutu beberapa wanita parubaya dengan suara kecil. Pria parubaya yang pertama kali buka bicara itu sangat jelas merupakan ketua dari kelompok orang ini. Dia pun melambaikan tangannya dengan pelan dan pembicaraan orang-orang seketika berhenti. Kudengar keluarga kalian tidak diterima oleh keluarga Kusuma. Mary juga tidak punya kekuasaan apapun di keluarga Kusuma. Sekarang kalian datang kemari pasti karena berbuat kesalahan dan diusir oleh keluarga Kusuma, kan? Tanya pria paruh baya itu. Angel terdiam selama beberapa saat. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Begitulah, kami sudah tidak ada tempat lain untuk ditinggali, makanya kami datang kemari untuk minta bantuan kalian. Jawab Valentino dengan belak-belakan. Brak! Mendengar jawaban Valentino, pria paruh baya itu sontak membanting sendoknya ke atas meja, lalu bangkit dan meninggalkan halaman. Buang-buang waktuku saja! Ketika pria paruh baya itu sudah pergi lumayan jauh, dia sengaja kembali lagi untuk mengucapkan kata itu. Suasana di halaman seketika berubah menjadi seperti ini. Suasana yang awalnya sangat meriah, mereka semua yang memperlakukan Valentino dengan ramah. Kini mereka semua malah menatap Valentino dengan sorot mata merendahkan dan sinis. Pria yang menikah ke keluarga istri, dia bahkan mengatakan kalau dia tidak punya tempat untuk ditinggali, lalu ingin meminta bantuan mereka, bisa sadar diri tidak? Memang buang-buang waktu saja. Lagi-lagi seorang pria paruh baya juga ikut bangkit dan membawa keluarga kecilnya pergi dari halaman itu. Sementara Valentino hanya duduk dengan tenang ketika melihat sikap mereka.
Dia tidak kesal dan juga tidak marah. "Bibi, Paman, apa maksudnya ini?" tanya Angel dengan marah. Dia pun sontak berdiri. "Gel, kamu jangan salahkan kalau kami realistis. Dunia ini memang seperti itu. Kalau kamu tak punya uang, tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan orang lain, siapa yang akan peduli padamu?" tanya seorang wanita parubaya sembari tersenyum dingin. "Jadi apakah antara keluarga juga harus saling memanfaatkan?" tanya Angel sambil mengernyit. Wanita parubaya itu langsung menjawab. "Kalau tidak, untuk apa kami seramah itu pada kalian? Benar. Awalnya kukira kamu menikahi seorang suami kaya raya, lalu kami juga bisa ikut sukses. Ternyata suamimu menikah ke keluargamu? Hahaha. Kita jadi menyia-nyiakan 2 ekor ayam kita. Masih ada sekilo daging yang kubawa." Mereka semua terus berbicara dan memperlihatkan watak asli mereka. Meski Valentino ada di sana, mereka juga tidak menutup-nutupi tawaan sinis dan pandangan meremehkan mereka. Lagi pula Valentino hanyalah seorang pria yang menikah ke dalam keluarga istrinya. Memangnya dia sehebat apa? Kalau mereka menjelek-jelekannya di hadapannya, memangnya apa yang bisa dia lakukan? "Kurasa kalian sudah tidak bisa bertahan, makanya baru datang kemari. Kan? Sudahlah, karena kita masih termasuk satu keluarga, kami tidak akan meminta kalian untuk membayar makanannya. Pergilah." "Iya, kalian jangan datang kemari lagi kelak. Kami tidak sanggup melayani pria sepertimu." Begitu mendengar penghinaan yang dilontarkan sepupu jauhnya, Angel langsung mengepalkan tangannya dengan erat. Hatinya terasa sangat pedih. Ternyata keramahan yang ditunjukkan mereka sebelumnya hanyalah sebuah sandiwara. Mereka hanya ingin mendapat keuntungan dari Angel saja. Valentino benar, mereka tidak seharusnya datang ke tempat ini. Mereka datang ke sini hanya akan dihina. "Nah, ini barang kalian." Seorang pemuda masuk ke dalam kamar dan mengeluarkan barang-barang Valentino dan Angel. Valentino bangkit perlahan, suasana hatinya tidak ada yang berubah. Dia sengaja mengatakan kejadian yang sebenarnya, sengaja mengatakan pernikahannya dengan Angel, semua itu hanya demi membuat orang-orang ini memperlihatkan watak asli mereka. Valentino sama sekali tidak menyalahkan mereka. Dunia ini memang seperti ini. Dia hanya merasa Angel terlalu baik. Terkadang, Valentino harus membiarkan Angel sadar dengan kenyataan ini. "Ayo." Valentino menepuk punggung Angel, kemudian mengirimkan pesan kepada Jamal untuk menjemput mereka berdua. Jamal sama sekali tidak buang-buang waktu dan segera membalas pesan Valentino. Selanjutnya, Valentino mengangkat sebuah kotak besar sambil dipandang semua orang. Angel hanya menghela napas ringan, suasana hatinya terasa sangat kacau. Dia pun berjalan ke depan untuk mengangkat 2 koper kecil. "Kenapa resletingnya terbuka?" Tiba-tiba, Angel melihat sebuah koper kecil yang cantik itu sepertinya sudah pernah dibuka seseorang. Namun, resletingnya hanya terbuka setengah, tidak terbuka sepenuhnya. "Kalau terbuka memangnya kenapa? Bukankah itu hanya kumpulan koran lama? Aku saja tidak sudi untuk melihatnya." Cibir salah seorang wanita parubaya dengan sinis. Angel menggeleng, lalu mengangkat kotak mainan dan tangan satunya lagi hendak menutup resleting koper. "Jangan berdiri di balkon." Pada saat ini, pemuda yang tadi langsung mengulurkan tangannya dan mendorong Angel. Raut wajah Valentino seketika berubah dingin, lalu hendak berjalan ke depan. "Ah!" teriak Angel. Dia terjatuh dari lantai atas, tapi untungnya sempat ditarik Valentino. Namun, koper dan kotak yang diangkat Angel seketika jatuh. "Brek!" Kotak mainan itu langsung terbuka, mainan yang ada di dalam juga berserak keluar. Akan tetapi, pandangan semua orang tidak berada di mainan yang berserak itu, melainkan berada di koper yang satunya lagi. Kini, koper kecil itu langsung terbuka dan barang-barang di dalamnya juga berserak keluar. Koran-kotan yang menutupi isi koper seketika berhamburan di atas tanah. "Ya ampun!
Apa ini? Teriak wanita parubaya yang tadi. Di dalam koper kecil itu, ada serangkaian produk riasan wajah yang tampak mahal. Selain itu, di sana masih ada sebuah jam tangan pria merek Rolex yang berkilauan dan ada 2 buah kartu debit. Kedua barang itu bukan apa-apanya. Di bagian paling dalam koper, ada puluhan ikat uang tunai. Puluhan ikat. Bukan puluhan lembar. Satu ikat senilai 20 juta, kini semua uang itu berserak begitu saja, tampaknya paling sedikit ada 30 N ikat. Sepupu jauh Angel adalah orang desa, siapa yang pernah melihat uang sebanyak ini? Di tempat terpencil seperti ini, ada yang mempunyai uang sebanyak puluhan juta saja sudah terkenal. Apalagi uang ratusan juta yang sedang berserak di depan mereka? Tentu saja mereka sangat kaget hingga napas mereka memburu, mata mereka juga terbelalak lebar. Semua orang yang ada di sana seketika tertegun hingga tidak bisa berkata-kata. Bab 687, menantu matri lokal yang tidak biasa. Suasana lebih hening beberapa kali dibandingkan dengan sebelumnya. Jangankan para kerabat, bahkan Angel juga tercengang. Semua ini adalah barang milik Valentino? Jangankan satu kosmetik bermerek maupun kartu ATM, hanya dengan melihat uang tunai 600 juta dan jam tangan Rolex yang harganya tidak kurang dari 2 miliar ini, sudah cukup membuat orang tidak bisa berpaling. Tino, ini! Angel menunjuk ke uang di lantai dengan ekspresi terkejut. Dengan adanya begitu banyak uang tunai, mereka tidak perlu kesusahan demi bertahan hidup lagi. Valentino merenung sejenak, kemudian mengangguk. Ya, semua itu milik kita. Valentino paham bahwa ini adalah niat baik dari Wiz. Hanya saja, Valentino tidak menyangka Wiz akan menyelipkan begitu banyak uang tunai di dalam koper. Wiz bisa sukses seperti sekarang ini, benar-benar tidak gampang. Seusai berbicara, Valentino membungkukkan badannya untuk memasukkan barang-barang itu ke dalam koper. Melihat Valentino memasukkan uang 600 juta ke dalam koper, para kerabat kembali bernapas dengan cepat. Mereka ingin sekali membantu Valentino memungut uang. Bukankah Valentino itu cuma menantu yang tinggal di rumah keluarga istri? Bukankah dia dan Angel sangat dihina di keluarga Kusuma? Bagaimana dia bisa membawa begitu banyak uang di sampingnya dan punya jam tangan sebagus itu? Mereka mungkin tidak tahu mereknya, tetapi hanya dilihat dari bentuknya, mereka juga tahu kalau jam tangan itu tidak murah. Wanita yang pernah diam-diam melihat koper itu tampak menyesal. Sebelumnya dia ngobrak-abrik barang mereka seperti pencuri. Begitu melihat koran, dia pikir isinya hanya buku, tetapi siapa sangka di bawah tumpukan buku itu ada begitu banyak uang. Valentino, semua ini milikmu? Seketika, tatapan semua kerabat terhadap Valentino kembali berubah. Iya. Valentino mengangguk. Angel segera mendekat dan membantu Valentino membereskan barang. Tadi kami cuma bercanda dengan kalian. Kalian tidak marah, kan? Iya, kami hanya bercanda. Menantu yang tinggal di rumah keluarga istri itu sangat wajar, zaman sekarang sudah berbeda dengan pemikiran kolot zaman dulu. Asal punya uang, tidak ada yang berani meremehkannya walaupun dia tinggal di rumah keluarga istrinya. Tidak perlu membereskannya lagi, tinggal di rumahku saja. Sikap para kerabat sontak berubah, sebelumnya mereka bahkan ingin mengusir Valentino dan Angel, tetapi sekarang malah dengan ramahnya menyuruh mereka tinggal. Lebih baik kami tinggal di luar saja. Valentino menyimpan semua barang, hanya menyisakan uang 40 juta, baru dia berdiri dan menjawab. Angel, kalian jangan pergi, kita ini kerabat. Teriak seorang wanita. Namun, Angel menggelengkan kepala, dia sudah memahami sikap para kerabat ini. Angel baik hati, tetapi bukan berarti dia bodoh. Uang 40 juta ini anggap sebagai uang makan hari ini. Terima kasih atas pelayanan kalian. Valentino meletakkan uang 40 juta di atas meja, kemudian membawa koper pergi. Aduh, Valentino, jangan terburu-buru pergi. Seorang wanita segera menghentikannya. Bibi, karena tempat kalian tidak muat, kami akan pergi.
ujar Angel dengan suara pelan. Semua orang saling bertatapan dengan ekspresi penuh penyesalan. Kalau dari awal mereka tahu akan seperti ini, mereka tidak mungkin berbicara seperti itu terhadap Valentino dan Angel. Namun, sekarang sudah terlambat. Biarkan mereka pergi. Hanya ratusan juta saja, apa hebatnya? Kalau rumah kita dijual, 600 juta tak seberapa. Ujar seorang pemuda sambil tertawa dingin. Gadis di sampingnya pun menyambung. Iya, sekaya apapun, dia tetaplah menantu yang bergantung pada keluarga istrinya. Memangnya dia bisa sehebat apa? Karena sudah terlanjur menyinggung Valentino, mereka tidak menjaga harga diri lagi. Valentino menggeleng, kemudian membawa Angel pergi. Menantu yang bergantung sama keluarga istri dan tidak punya kemampuan, tidak ada gunanya meski punya uang. Hanya ratusan juta saja. Orang hebat sesungguhnya akan menaruh uang di dalam bank. Bram? Pada saat semua orang sibuk mengkritik, dari luar pintu terdengar suara mesin mobil yang dihidupkan. Tuan Besar Valentino, kami datang menjemput Anda. Segera setelah itu, terdengar suara Jamal dari luar. Mendengar suara ini, dua pemuda tercengang. Sebagai anak muda di sini, orang hebat seperti Jamal adalah idola mereka. Jadi, mereka sangat familiar terhadap suara ini. Tidak menunggu mereka merasa heran, tampak Jamal dan sekumpulan orang langsung berjalan masuk. Kak Jamal? Teriak seorang anak muda. Namun, Jamal sama sekali tidak melihatnya, melainkan langsung berjalan ke samping Valentino. Tuan Besar Valentino, kenapa Anda melakukan hal seperti ini? Biarkan saya saja. Selesai berbicara, Jamal segera mengambil koper dari tangan Valentino. Tindakan Jamal kembali membuat semua orang tercengang. Jamal adalah orang berkuasa di zona pengembangan pinggiran kota ini. Hampir semua orang lokal mengenalnya dan tahu latar belakangnya sangat kuat. Namun, sekarang sikap Jamal terhadap Valentino benar-benar sangat sopan. Dia malah memanggil Valentino dengan panggilan Tuan Besar Valentino. Semua orang terbengong. Mungkin sebelumnya uang tunai ratusan juta milik Valentino masih diremehkan oleh mereka. Namun, sekarang sikap Jamal terhadap Valentino benar-benar membuat mereka tidak berani menganggap remeh Valentino. Kak Jamal yang sangat terkenal di pinggiran kota, yang merupakan orang yang tidak bisa didekati di mata mereka, malah bertindak seperti anak buah di hadapan Valentino. Bukankah semua ini sudah cukup untuk membuktikan sesuatu? Valentino tidak hanya punya uang, tetapi juga punya kekuasaan. Mungkin dia bukan bos besar, tetapi yang ditunjukkannya saat ini, bahkan tidak dimiliki oleh kebanyakan bos besar. Ada banyak bos besar yang bahkan harus mengandalkan Jamal untuk mendapatkan uang. Valentino memang merupakan menantu yang tinggal di rumah keluarga istri, tetapi menantu cupu ini sama sekali tidak biasa. Tuan Besar Valentino, mari pergi. Ujar Jamal dengan sopan. Ayo. Valentino menggenggam tangan Angel, kemudian berjalan keluar. Kali ini tidak ada kerabat yang berani menghentikan mereka lagi. Meski mereka ingin menghentikannya, saat ini mereka juga merasa malu. Namun, mereka tetap mengikuti Valentino berjalan ke halaman secara spontan. Di luar halaman ada 20 mobil, Jamal datang menjemput Valentino dan Angel, kemudian mempersilakan mereka masuk ke sebuah mobil SUV hitam yang diparkir paling depan. Kemudian, Jamal menghidupkan mobil, 20 mobil melaju pergi. Para kerabat di belakang saling bertatapan. Sampai bayangan mobil Jamal dan yang lainnya sudah menghilang, mereka masih agak ketakutan. Valentino sepertinya tidak biasa. Tidak hanya tidak biasa. Bahkan orang hebat seperti Jamal juga bersikap sopan padanya. Identitas Valentino pasti sangat mengerikan. Kalau dia sehebat itu, kenapa dia pura-pura terpuruk? Mungkin dia mau menguji kita. Mungkin uang 600 juta itu hadiah perkenalan yang dia siapkan buat kita. Tapi kita malah mengusirnya. Aduh. Seseorang menghela napas panjang, lalu terduduk di lantai. Dia benar-benar merasa sangat menyesal. Di mana orangnya? Dia pergi kemana?
Pada saat ini, pria parubaya yang pergi duluan sekarang berlari pulang dengan ekspresi cemas. Ada apa, Kak? Siapa? Tanya seseorang. Valentino dan Angel. Di mana mereka? Tanya pria parubaya dengan cemas.